Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Laura Luis. Dan pemirsa, kita langsung menuju Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Bersama rekan Putri Lestari di sana yang sudah memantau langsung seperti apa situasi di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada malam ini. Putri, bagaimana tanggapan para pendukung timnas yang menonton langsung di sana? Silahkan. Ya baik Laura dan juga pemirsa, di 5 menit terakhir final Piala AFF U23 antara Indonesia versus Vietnam ini memang Indonesia masih tertinggal 0-1 dari timnas U23 Vietnam, di mana memang tadi pada menit ke-36 gol dari Vietnam bernomor punggung 18 Chong Puong Nguyen mendobrak dari gawang dari Indonesia. Gol ini merupakan gol perdana pemain berusia 19 tahun itu di ajang Piala AFF U23. Dan dalam laga yang dipimpin Wajid Koji Takasaki ini juga banyak kartu kuning bertebaran di laga final pada hari ini. Dan seperti yang ada di layar kaca Anda, Laura dan juga pemirsa, ini para supporter yang tadinya duduk menikmati laga dari AFF U23 ini menunjukkan wajah yang kecewa setelah peluit berbunyi tanda berakhirnya final AFF U23 antara Indonesia versus Vietnam. Ini Indonesia harus mengakui keunggulan dari timnas U23 Vietnam dan kembali lagi Indonesia tidak bisa meraih gelar Piala AFF U23 Jakarta, di mana apabila Anda lihat dari layar kaca Anda, Laura dan juga pemirsa, ini para supporter yang tadinya bersemangat, wajahnya lesu melihat kekalahan dari timnas Indonesia U23 yang kalah dari timnas Vietnam U23, di mana tadi para supporter duduk menikmati nobar bersama dan sekarang mereka sudah berhamburan menuju pintu keluar dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Raut wajah kecewa, raut wajah sedih terlihat di wajah para supporter timnas U23 ini. Memang harus diakui keunggulan dari permainan timnas U23 Vietnam yang memang seperti sudah diprediksi, memang Vietnam bukanlah lawan yang lemah. Vietnam bukanlah lawan yang bisa diremehkan oleh Indonesia. Dan memang pada malam hari ini Jens Raven dan kawan-kawan harus mengakui keunggulan dari timnas U23 Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan apabila Anda lihat, supporter sudah berkeluaran dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan memang walaupun kita kalah, namun kita harus tetap semangat. Masih ada laga-laga lain penting lainnya yang bisa dihadapi oleh Indonesia ke depannya. Dan memang Laura, apabila kita bisa melihat pertandingan tadi, walaupun Indonesia dalam babak pertama tadi sempat menguasai penguasaan bola, yakni sampai 58%. Dan untuk jumlah tembakan Indonesia membuat 4 tembakan, sedangkan Vietnam di 3 tembakan pada babak pertama tadi. Namun sepertinya masih belum bisa untuk membobol gawang dari Vietnam. Dan memang Laura dan juga pemirsa, di malam ini sekitar jam 22:01 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kembali tadi saya sampaikan Indonesia harus mengakui keunggulan dari timnas U23 Vietnam pada malam hari ini dan gagal mendapatkan gelar juara Piala AFF U23 pada malam hari ini. Memang sebelumnya, apabila bisa saya jelaskan baik Laura dan juga pemirsa, Indonesia berhasil masuk final setelah mengalahkan Thailand di babak semifinal pada Jumat malam dengan skor imbang 1-1, di mana gol Indonesia diberikan oleh pemain andalan Jens Raven pada menit ke-84. Lalu dilanjutkan dengan adu penalti 7-6 untuk kemenangan Indonesia. Sementara itu Vietnam berhasil menyingkirkan tim kuda hitam Filipina dengan skor 2-1 untuk dapat melanjutkan
ke babak final AFF U23. Dan memang pada konferensi pers sebelumnya pelatih timnas Garuda Muda U23 Gerald Vandenberg ini juga optimis sebenarnya untuk memenangkan pertandingan 90 menit pertama. Dan mereka juga menyebutkan bahwa timnas asuhannya ini siap untuk melakukan adu penalti apabila memang itu dibutuhkan, namun sayang beribu sayang pemirsa. Hari ini, malam ini timnas Indonesia harus terpaksa mengakui keunggulan dari timnas U23 dari Vietnam dan harus gagal meraih gelar juara Piala AFF U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno di kandang kita sendiri. Dan untuk laga kali ini, baik Laura dan juga pemirsa, kami informasikan memang tadi laga ini dijaga ketat oleh 855 pengamanan dari Polri yang mengamankan jalannya laga malam hari ini, dan tidak ada penutupan jalan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan memang apabila Anda lihat di belakang saya ini, para supporter sudah mulai berhamburan keluar setelah kekalahan dari Indonesia U23 melawan Vietnam. Dan apabila Anda lihat dari muka-mukanya ini sudah tidak bersemangat setelah kekalahan dari timnas Indonesia melawan Vietnam U23. Demikian yang bisa saya sampaikan, baik Laura dan juga pemirsa, kembali ke studio. Baik Putri, kami juga ingin mendengar kira-kira seperti apa tanggapan langsung dari para supporter yang menyaksikan langsung pertandingan di sana. Mungkin Anda bisa mewawancara beberapa supporter yang menyaksikan langsung pertandingan di sana. Putri, seperti apa respon mereka? Baik Laura. Baik. Di belakang saya ini memang adalah supporter yang baru keluar dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan mungkin kita akan mencari tahu bagaimana perasaan mereka setelah kekalahan 1-0, kekalahan tipis dari Vietnam U23 pada malam hari ini. Selamat siang Mas. Mas, izin boleh bertanyakah gimana perasaannya setelah kekalahan Indonesia melawan Vietnam pada hari ini? Pasti kecewa sih, karena juga ini laga final. Jadi permainannya kurang menekan dari awal. Jadi pemain tengah lini serangnya dimasukkan di menit-menit akhir. Jadi untuk serangan dari sayap langsung long. Jadi nggak ada main mulai pressing awal sampai menekan ke bawah kurang. Oke, tadi apabila Indonesia pressing dari awal, apakah hasilnya akan berbeda, Mas? Insya Allah pasti berbeda. Soalnya dari awal Indonesia main dari menit pertama sampai berapa tadi Arkan masuk itu menit 85 kurang lebih, baru bisa menang di menit-menit akhir tersebut. Oke, dan tadi bagaimana Mas melihat taktik yang diturunkan oleh pelatih Gerald Vandenberg? Ya tadi lumayan kecewa karena pelatihnya coachnya mulai awal tidak memasukkan Arkan dan ini serang dari awal. Jadi sedikit main long ball. Oke, terima kasih ya Mas. Itu adalah salah satu bentuk kekecewaan dari supporter yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mungkin kita akan mewawancarai salah satu supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat bagaimana reaksi mereka yang terakhir mungkin. Oke, mungkin itulah tadi salah satu bentuk kekecewaan dari salah satu supporter dari Timnas Indonesia, bagaimana tadi Indonesia tidak mempres Timnas Vietnam dari awal. Berikut demikian yang dapat saya sampaikan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kembali kepada Anda, Laura. Baik, Indonesia harus menelan kekalahan dari Vietnam. Kita juga akan mendengarkan laporan Wanasari dari Medan, Sumatera Utara. Nantinya pemirsa juga ada Arga Rumadi di Jogja. Karena juga memang momen nonton bareng Timnas skuad Garuda Muda U23 ini tidak hanya di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta saja, tapi juga di Medan dan juga di Yogyakarta. Kita ke Medan, Sumatera Utara terlebih dahulu. Ada rekan Wanasari di sana yang dari tadi memantau seperti apa situasi nonton bareng hingga seperti apa tanggapan dari para penonton yang menyaksikan langsung pertandingan di nonton bareng di Medan, Sumatera Utara. Silakan Wanasari. Tadinya sempat berkumpul
di salah satu titik nonton bareng yang paling ramai di Kota Medan, yaitu di halaman kantor Wali Kota Medan. Ini perlahan membubarkan diri. Ada pastinya kekecewaan bagi masyarakat dengan kalahnya Indonesia dari Vietnam di final Piala AFF U23 begitu. Namun begitu kami melihat suasana nonton bareng yang berlangsung malam ini di Kota Medan berlangsung dengan tertib dan masyarakat juga membubarkan diri dengan tertib begitu. Dan saya coba akan berbincang sebentar dengan warga di sini, kira-kira bagaimana ya pendapatnya dengan kekecewaan atmosfer kami dengan kekalahan Indonesia dari Vietnam. Dengan Bang siapa Bang? Rija, Kak. Bang Rija nonton ya dari awal sampai akhir tadi? Ya, dari awal. Gimana Bang, kalah 1-0 nih, gimana pendapatnya dan apa yang ingin diungkapkan untuk timnas U23 Garuda Bang? Ya sedikit kecewa ya Kak, 1-0. Padahal kita kan penguasaan bola kita kan tinggi ya kan. Cuma peluang itu susah didapat karena pemain Vietnam nih sangat bertahan dia Kak dari awal sampai akhir. Itu aja sih Kak. Nah sebelumnya punya prediksi pasti ya? Prediksi 1-0 Indonesia. Rupanya Vietnam 1-0. Ya. Oke, nah ini kan nonton dengan siapa nih Bang tadi Bang? Sama adik ini, kawan semua. Rame-rame ya? Ya. Nah ini boleh gabung juga teman-temannya di sini. Ayo dengan siapa namanya? Gimana pendapatnya dengan kekalahan timnas U23 dari Vietnam malam ini? Namanya siapa? Rajlin. Azrin gimana ungkapannya, atau mungkin ada rasa kecewa pastinya ya, atau apa yang ingin dukungan seperti apa yang ingin disampaikan untuk timnas Garuda? Tetap semangat lagi lah untuk ke depannya. Semangat ya supaya dapat meraih seperti tahun 2019 yang lalu begitu. Indonesia sempat menoreh rekor menang di Piala AFF tahun maksud kami U23 begitu. Dan begitu suasana hingga malam ini jalan ini praktis ditutup untuk memeriahkan suasana nonton bareng di final Piala AFF yang mempertemukan antara Indonesia dengan Vietnam di Kota Medan. Dan suasana nonton bareng juga berlangsung dengan tertib dan masyarakat membubarkan diri juga tidak terjadi apapun begitu. Dan kami juga melihat di sini pengamanan yang diberlakukan begitu ketat. Ada banyak puluhan bahkan ratusan petugas baik dari Satpol PP maupun aparat terkait untuk mengawal jalannya proses ataupun nonton bareng yang berlangsung di Kota Medan. Saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, Wanasari mengabarkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Dari Medan kita juga akan dengarkan laporan dari Arga Dubadi di Yogyakarta. Arga, kalau tadi kita sudah mendengar beberapa respon kekecewaan dari para supporter. Beberapa tadi kami masih melihat ada supporter yang tetap terlihat semangat meskipun Indonesia menelan kekalahan. Mungkin Anda bisa mencari atau mewawancara respon dari supporter juga yang memberikan apresiasi, tetap memberikan apresiasi untuk para timnas yang sudah berjuang pada malam ini, Arga? Baik, Arga. Salah satu kafe yang berada di kawasan Setoran, Yogyakarta. Ya, Laura Louis, saat ini kami berada di salah satu titik nonton yang ada di Yogyakarta. Tepatnya ini adalah di kawasan Setoran Yogyakarta, salah satu kafe 24 jam yang buka, dan juga ini ada acara nobar pada hari ini. Dan seperti Anda saksikan sendiri di layar kaca Anda, ini memang masih ada orang-orang yang bertahan di sini, walaupun memang keramaian yang ada di sini sudah jauh berkurang bila dibandingkan dengan sekitar 10 atau 15 menit yang lalu di mana pertandingan ini masih berlangsung. Hanya saja memang setelah pertandingan ini selesai, kemudian ini orang-orang mulai membubarkan diri, dan tidak dapat dipungkiri juga memang banyak yang menunjukkan ekspresi kekecewaan ketika meninggalkan lokasi ini. Dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang seperti tadi ditanyakan oleh Laura Louis juga, bagaimana tanggapan untuk para penontonnya ada di Yogyakarta. Mungkin saya akan meminta salah satu pengunjung ini untuk berbincang bersama dengan saya. Baik, bisa saya ganggu sebentar? Mungkin bisa berdiri sebentar? Oke. Baik, dengan Mas siapa? Mas Ido. Mas Ido. Oke, Mas Ido, ini tadi nonton dari babak pertama kan ya? Babak pertama. Tanggapannya seperti apa ini Mas dengan pertandingan yang berlangsung di malam ini tadi? Mungkin saya sedikit kecewa karena mungkin kurang keluar semua performa dari pemain Indonesia, itu aja sih. Oke. Tapi masih ada apresiasi tidak yang ingin
ditunjukkan kepada para pemain yang sudah berjuang pada malam hari ini gitu Mas? Ya apresiasi yang sangat luar biasa karena memperjuangkan piala juga ya. Mungkin next time bisa diambil oleh Indonesia. Oke. Siap. Sebenarnya kalau Mas melihat nih kelebihan dari Indonesia pada hari ini itu apa sih Mas? Apakah mungkin juga sebenarnya sudah ada peningkatan dari Indonesia tapi Vietnamnya ini juga mereka kuat sekali gitu? Mungkin kalau untuk Indonesia performanya sudah sangat bagus. Mungkin kalau dari Vietnam itu mungkin banyak drama Pak ya. Sedikit-sedikit jatuh, sedikit-sedikit jatuh. Itu aja sih. Oke. Baik, makasih banyak Mas Ido. Silakan untuk nongkrong-nongkrong lagi bareng sama teman-temannya. Ya, pemirsa itu adalah salah satu tanggapan dari pengunjung yang juga menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam tadi dan juga sudah menunjukkan apresiasi juga terhadap pemain Indonesia kembali ke Jakarta. Baik, Arga Dumadi mengabarkan dari Yogyakarta. Sebelumnya ada Wanasari dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih atas laporan Anda rekan-rekan. Selamat bertugas kembali.